Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran dengan Model Experiential Learning. Baik, di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Eris Dwi Arliza. Yang kedua ada Katarina Animitya. Yang ketiga adalah Raseti Sinayangsi. Yang keempat ada Rani. Yang kelima ada Tamara Putri. Dan yang terakhir ada Wanda Ayu. Baik, untuk bagian slide yang pertama akan saya bacakan. Pengertian pembelajaran experiential learning. Experiential learning merupakan sebuah model holistik dari proses pembelajaran di mana manusia belajar, tumbuh, dan berkembang. Penyebutan istilah experiential learning dilakukan untuk menekankan bahwa experience atau pengalaman berperan penting dalam proses pembelajaran dan membedakannya dari teori pembelajaran lainnya, seperti teori pembelajaran kognitif ataupun behaviorism. Experiential learning memiliki makna yang berbeda-beda, namun mengacu kepada satu pemikiran. Menurut Association for Experiential Education, experiential learning merupakan falsafah dan metodologi di mana pendidik terlibat langsung dalam memotivasi peserta didik dan refleksi difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan. Experiential learning mendorong siswa dalam aktivitasnya untuk berpikir lebih banyak, mengeksplor, bertanya, membuat keputusan, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tamara Putri. Terima kasih. Experiential learning itu adalah proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar ataupun pembelajaran. Experiential learning adalah pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman langsung. Experiential learning berfokus pada proses pembelajaran untuk masing-masing individu, menurut David Alcock 1984. Experiential learning adalah suatu pendekatan yang dipusatkan pada siswa yang dimulai dengan landasan pemikiran bahwa orang-orang belajar terbaik itu dari pengalaman. Dan untuk pengalaman belajar yang akan benar-benar efektif harus menggunakan seluruh roda belajar dari pengaturan tujuan, melakukan observasi dan eksperimental, memeriksa ulang, dan perencanaan tindakan. Apabila proses itu dilalui, mungkin siswa belajar akan menghasilkan keterampilan baru, sikap baru, atau bahkan cara berpikir baru. Jadi, experiential learning adalah suatu bentuk kesengajaan yang tidak disengaja. Selanjutnya ada materi tentang konsep model experiential learning. Model experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Dalam hal ini, experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajaran mengembangkan kapasitas dan kemampuan dalam proses pembelajaran. Experiential learning dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai suatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keefektifan dari hasil belajar itu sendiri. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara, yaitu yang pertama mengubah struktur kognitif siswa, yang kedua mengubah sikap siswa, yang ketiga memperluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. C. Aspek pembelajaran experiential learning. Experiential learning itu sendiri berisi 3 aspek, yaitu 1. Pengetahuan atau konsep, fakta, dan informasi. Yang kedua, aktivitas atau penerapan dalam kegiatan. 3. Refleksi atau analisis dampak kegiatan terhadap perkembangan individu. Sedangkan dalam merancang pelatihan experiential learning ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu 1. Experiencing, yaitu tantangan pribadi atau kelompok. Yang kedua, reviewing, yaitu menggali individu untuk mengkomunikasikan
pembelajaran dari pengalaman yang didapat. Yang ketiga ada concluding, yaitu menggambarkan kesimpulan dan kaitan antara masa lalu dan sekarang. Yang keempat, planning, yaitu menerapkan hasil pembelajaran yang dialaminya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wanda. Sekian materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu D. Prosedur pembelajaran experiential learning. Hamalik 2001 mengungkapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran experiential learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru merumuskan secara seksama suatu rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka yang memiliki hasil-hasil tertentu. 2. Guru harus bisa memberikan rangsangan dan motivasi. 3. Siswa dapat bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. 4. Para siswa ditetapkan pada situasi-situasi nyata. Maksudnya, siswa mampu memecahkan masalah dan bukan dalam situasi pengganti. Contohnya, di dalam kelompok kecil, siswa membuat mobil-mobilan dengan menggunakan potongan-potongan kayu, bukan menceritakan cara membuat mobil-mobilan. 5. Siswa aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia, membuat keputusan sendiri, menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, keseluruhan kelas menceritakan kembali tentang apa yang dialami sehubungan dengan mata pelajaran tersebut, untuk memperluas pengalaman belajar dan pemahaman siswa dalam melaksanakan pertemuan yang nantinya akan membahas bermacam-macam pengalaman tersebut. Selain beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran experiential learning, guru juga harus memperhatikan metode belajar melalui pengalaman ini, yaitu meliputi 3 hal di bawah ini. Yang pertama ini, guru juga harus memperhatikan metode belajar melalui pengalaman ini, yaitu meliputi 3 hal di bawah ini. Yang pertama, strategi belajar melalui pengalaman berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah proses belajar dan bukan hasil belajar. Dan yang kedua, guru dapat menggunakan strategi ini dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rani. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan experiential learning. Kelebihannya yaitu, pertama, mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antara sesama kelompok. Dan kedua, yaitu meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ketiga, yaitu mengidentifikasikan dan memanfaatkan bakat tersembunyi dan kepemimpinan. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan empati dan pemahaman antara sesama anggota kelompok. Selanjutnya yaitu adalah kelemahan. Kelemahan model experiential learning terletak pada bagaimana Kolb menjelaskan teori ini masih terlalu luas, cukup dan tidak dapat dimengerti secara mudah. Selanjutnya yaitu ada karakteristik experiential learning. Kolb mengusulkan bahwa experiential learning ini mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama yaitu belajar teknik dipahami sebagai suatu proses. Yang kedua, belajar adalah suatu continue yang didasarkan pada pengalaman. Ketiga yaitu belajar memerlukan resolusi konflik-konflik antara gaya-gaya yang berlawanan dengan dialektis. Keempat yaitu belajar adalah suatu proses holistik. Kelima yaitu belajar melibatkan hubungan antara seseorang dan lingkungan. Keenam yaitu belajar adalah proses tentang menciptakan pengalaman yang merupakan hasil dari hubungan antara pengetahuan sosial dan pengetahuan pribadi. Baik, jadi sedikit kesimpulan dari saya tentang model pembelajaran experiential learning itu merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, di mana siswa mengalami apa yang mereka pelajari. Melalui model ini, siswa belajar tidak hanya tentang konsep materi belaka. Hal ini dikarenakan siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk dijadikan sebagai suatu pengalaman. Hasil dari proses pembelajaran experiential
learning tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, juga tidak seperti teori behavior yang menghilangkan peran pengalaman subjektif, perpaduan antara memahami dan mentransformasi pengalaman. Seperti halnya proses pembelajaran kontekstual yang menghubungkan dan melibatkan siswa dengan dunia nyata, model ini pun lebih mengedepankan model connective knowing, menghubungkan antara pengetahuan dan dengan dunia nyata. Dengan demikian, pembelajaran dianggap sebagai bagian integral dari sebuah kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.